Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada selingan yang kedua, konsep pacaran menurut ajaran Islam. Nah, coba. Sudah pernah dapat pelajaran ini? Belum? Nah, konsep pacaran menurut ajaran Islam. Selama ini orang pacaran itu mencontoh orang-orang barat atau orang non-Islam. Sekarang bagaimana menurut ajaran Islam pacarannya itu bagaimana? Nah, terus lanjut aja ya, langsung ke intinya. Konsep pacaran terhadap Islam dalam ajaran Islam itu dengan mencontoh rukun Islam yang 5. 1, ini konsepnya. Apa rukun Islam yang pertama? Syahadat. Dari mana kita ambil konsep syahadat di dalam urusan pergaulan muda-mudi? Niat. Diambil dari niatnya. Niatnya berpacaran itu untuk apa? Karena ada orang niatnya sekedar kenal, ada niatnya untuk berpoya-poya, ada niatnya untuk ta'aruf, untuk berumah tangga. Jadi orang pacaran itu tergantung dari niatnya. Untuk apa? Selama ini remaja-remaja kita niatnya untuk bersenang-senang, mencontoh orang barat. Masya Allah. Akibatnya banyak terjadi kecelakaan dalam pergaulan bebas muda-mudi. Jadi harus diambil konsep yang pertama. Apa dia? Niatnya harus lurus dalam perkenalan muda-mudi. Jangan sampai salah niat. Niat itu sangat menentukan. Bagaimana itu? Kalau mencintai seseorang tidak boleh berlebih-lebihan. Karena cinta yang paling tinggi itu hanya kepada Allah saja. Coba buka surat 24. Surat 9 ya. Surat 9 ayat 24. Bagaimana sesungguhnya? Surat 9 ayat 24. Ketemu? Artinya saja, silakan baca. Ambil. Iya. Sering dirubah arahnya misalnya. Tuh. Sikit lagi tak? Ya? Udah? Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan utusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Nah, itu dia. Jadi yang kecintaan tertinggi itu hanya kepada Allah disebut dengan hubban lillah. Sedangkan cinta kepada pacar, cinta kepada istri, cinta kepada lawan jenis itu hanya bayang-bayang dunia. Tidak boleh sampai kita menentang ajaran Allah. Kalian nanti mau rumah tangga? Ada doanya dalam Al-Quran agar mendapat yang terbaik. Coba buka dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Bunyinya, ambil di tengah ya, jangan di awal. Doanya itu di bagian akhir. Wa asya'an taqrahu syai'an wa huwa khairun lakum
وعشان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Boleh jadi kamu sangat mencintai seseorang. Mungkin orang yang kamu cintai itu tidak baik untuk dirimu. Juga kamu tidak mencintai seseorang. Mungkin orang yang tidak kamu cintai itu ada baiknya untuk dirimu. Allah Maha tahu tentang dirimu, sedangkan kamu tidak tahu apa-apa. Nah, coba ulangi artinya, silakan. Baca terus. Ya. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, itu dia. Jadi dalam banyak hal di dunia ini, menurut kita baik, padahal tidak baik untuk diri kita. Karena itu bertanyalah kepada Al-Quran, mana yang baik, mana yang tidak baik untuk diri kita. Karena itu pelihara niat yang baik. Perkenalan mudah-mudi, niatnya untuk apa? Jangan niatnya untuk memperturutkan keinginan dunia. Kalau ikutkan kemauan dunia, baru-baru ini terjadi di Surabaya, 100 orang anak SMA hamil di luar nikah. 100 orang. Masya Allah. Kapan terjadinya? Di saat hari libur. Orang seharusnya hari libur diisi dengan pesantren gila. Hari libur diisi dengan LADB. Dia malah pergi ke gunung, pergi ke pantai bersama-sama remaja semua. Pulang dari di hari libur, ternyata positif 100 orang hamil semua. Masya Allah. Nah, itu akibatnya. Kok kawan-kawannya tidak ada yang mengingatkan? Mereka sama mereka saja. Itu karena konsepnya salah. Konsepnya katanya untuk mencari kesenangan, padahal dalam Islam itu konsepnya melindungi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pelindung bagi wanita. Buka surat An-Nisa ayat 34. Nah, baca. Tolong Ustaz baca ayatnya beserta membaca artinya. An-Nisa ayat 34. Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Laki-laki suami itu pemimpin bagi perempuan. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka telah memberikan nafkah
sedekah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tiada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Nah, makasih ya.